Halo guys, kembali lagi dengan kelompok kita SPNN kelompok 2. Pada waktu kali ini kita akan membahas tentang bagaimana negara Arab, Nepal, dan Sudan itu kita akan mengulik sejarah, lalu konflik yang ada pada negara tersebut, pembentukan, dan lain-lain. Saksikan terus ya. Jadi bagaimana sih Arab Saudi itu terbentuk atau sejarah-sejarahnya itu bagaimana sih menurut secession, transformation, dan unification. Di secession yang pertama ada pada saat negara Arab Saudi yaitu keluarga Al Saud yang mana juga pembentuk utama dari negara Arab Saudi memisahkan diri atau meninggalkan wilayah Najd pada abad ke-18. Lalu yang kedua ada transformasi yang terjadi pada abad ke-20, yaitu pada saat keluarga Al Saud datang lagi ke Arab Saudi pada abad ke-20 untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah kecil yang ada di Arab tersebut, terutama yaitu keluarganya yang terpenting yaitu Abdul Aziz Al Saud memegang peran penting untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Arab, wilayah-wilayah kecil yang ada di Arab untuk menjadi satu kesatuan. Transformation ini terjadi pada tahun 1932. Tentunya penyatuan ini tidak dipungkiri ya dapat menimbulkan konflik satu sama lain antara wilayah-wilayah kecil tersebut karena memang bedanya persepsi atau bedanya pendapat-pendapat dari wilayah-wilayah kecil tersebut. Salah satu pertempuran atau konflik yang terjadi yaitu adalah pertempuran Mekah, lalu juga ada konflik Ikhwan Saud yang terjadi di Arab Saudi kala itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu unifikasi. Sebelum kita masuk unifikasi, sebelum aku menjelaskan dikit tentang unifikasi, penting dicatat bahwa unifikasi Arab Saudi ini tidak melulu atau tidak hanya tentang politik ya, tetapi juga lebih menekankan kepada agama. Jadi unifikasi Arab Saudi terjadi pada saat ulama penting atau ulama yang memegang role yang sangat krusial pada saat itu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yang adalah seorang ulama yang terkenal pada saat itu. Dengan unifikasi terbentuklah suatu kerajaan Arab yang kita kenal saat ini, yang mana menetapkan kota utama Arab Saudi menjadi Riyadh. Unifikasi tersebut juga menjadi fondasi yang sangat kuat bagi negara Arab Saudi untuk menjadi negara Arab modern yang kita kenal saat ini. Arab Saudi merupakan negara unitary di mana memiliki bentuk pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Arab Saudi tidak memiliki konstitusi tertulis yang sah, dan saat ini Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam konteks politik, Arab Saudi merupakan negara otoriter karena memiliki bentuk pemerintahan monarki absolut, yang dimana adanya keterbatasan partisipasi politik dari warga negaranya, serta tidak adanya partai politik dan pemilihan umum. Konstitusi negaranya berdasarkan pada Al-Quran yang berdasarkan hukum Islam dan syariat. Masa jabatan kepala pemerintahan Arab Saudi sendiri tidak menentu karena menganut sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, masa jabatan seorang raja tidak terbatas atau seumur hidup. Raja Arab Saudi sendiri memiliki peran sebagai kepala negara, perdana menteri, panglima angkatan perang, penjaga dua tempat suci, Mekah dan Madinah, serta penafsir hukum Arab Saudi. Raja sendiri memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan dewan yang bertanggung jawab atas eksekutif dan administratif seperti kebijakan luar negeri dan domestik, kesehatan, pertahanan, keuangan, dan pendidikan yang dikelola oleh lembaga yang terpisah. Otoritas politik tertinggi di bawah raja merupakan putra mahkota. Putra mahkota sendiri dipilih langsung oleh raja dan berdasarkan keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bisa memerintah atas nama raja. Sementara itu, Dewan Menteri bertindak sebagai legislatif dan eksekutif yang berdasarkan putusan raja. Sistem pemerintahan di negara Arab Saudi termasuk dalam monarki absolut, bukan sistem parlementer atau presidensial. Mengapa begitu?
karena kekuasaan pemerintah berada di tangan raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sistem pemerintahan ini diadopsi oleh Arab Saudi sejak berdirinya pada tahun 1932 dan berdasarkan pada ideologi mazhab Wahabi yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al Saud di semenanjung Jazirah Arab. Selain itu, masyarakat Saudi hampir tidak terpengaruh oleh nasionalisme dan sekularisme. Lalu, penguasa Arab Saudi mengembangkan keabsahan domestik dengan memberikan perhatian penuh kepada urusan agama dan memberlakukan moral Islam sebaik-baiknya. Lalu, fun fact di Arab Saudi yaitu berubahnya peraturan pemerintah bagi perempuan yang bisa dikatakan adanya emansipasi wanita yang muncul sebagai bentuk kebebasan, yang dimana dulu perempuan di Arab tidak boleh berpergian jika tidak ada wali. Sejak negara Arab Saudi ini dipimpin oleh putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, akhirnya memberikan kelonggaran atas sejumlah norma dan hukum yang dulu sempat diterapkan untuk membatasi perempuan, seperti bisa berpergian tanpa izin wali pria, dibolehkannya untuk mengemudi, bisa mendaftar ke militer, dan lainnya yang mengubah kaum perempuan sekarang jadi lebih bebas. Sudan yang merupakan negara terbesar ketiga di Afrika dengan luas wilayah 1.886.484 km persegi dengan jumlah populasi mencapai 47,9 juta. Sudan terletak di Afrika Utara, berbatasan dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Libya. Ibu kota negara Sudan adalah Khartoum yang merupakan pusat politik, kebudayaan, dan perdagangan. Agama yang resmi dan terbanyak di negara Sudan adalah Islam Sunni. Adapun untuk penggunaan bahasa secara resmi, negara ini menggunakan bahasa Arab secara de jure dan bahasa Inggris secara de facto. Lebih lanjut, awal sejarah negara Sudan yang dimulai sejak zaman prasejarah pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno mulai menguasai wilayah Sudan. Bangsa Mesir ini membangun banyak kuil dan kota di negara Sudan, termasuk kota Meru yang menjadi ibu kota kerajaan Kush. Kerajaan Kush merupakan salah satu kerajaan terbesar di Afrika pada masanya. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Arab mulai masuk ke Sudan. Bangsa Arab inilah yang membawa agama Islam ke Sudan sehingga agama Islam menjadi agama mayoritas di Sudan. Lalu lanjut, pada abad ke-16 di saat Kekaisaran Ottoman telah menguasai Sudan. Kekaisaran Ottoman menguasai Sudan selama lebih dari 300 tahun. Pada masa ini, Sudan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman di Afrika. Di abad ke-19, Inggris dan Mesir mulai bersaing memperebutkan pengaruh di Sudan. Pada tahun 1998, Inggris dan Mesir berhasil mengalahkan Sudan dalam pertempuran Omdurman. Setelah itu, Sudan menjadi koloni bersama Inggris dan Mesir. Namun, pada masa kolonialisme, Inggris dan Mesir menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap penduduk Sudan. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk Sudan. Hal ini menimbulkan konflik antara negara Sudan dan Inggris serta Mesir. Pada tahun 1956, Sudan merdeka dari Inggris dan Mesir. Kemerdekaan Sudan merupakan hasil dari perjuangan rakyat Sudan yang menginginkan kemerdekaan. Kemerdekaan Sudan merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah status Sudan dari koloni menjadi negara merdeka. Saat ini Sudan sedang mengalami proses transisi demokrasi. Pada tahun 2019, militer Sudan menggulingkan pemerintahan Presiden Omar al-Bashir. Setelah itu, Sudan dikendalikan oleh Dewan Kesatuan Sipil dan militer yang bertugas untuk mempersiapkan Sudan menuju pemilihan umum. Sudan menghadapi berbagai tantangan saat ini, termasuk konflik di Darfur, kemiskinan, dan korupsi. Namun, Sudan juga memiliki potensi yang besar seperti sumber daya alam yang berlimpah dan populasi yang muda. Berdasarkan dari sejarah yang telah dijelaskan, Sudan termasuk negara yang berasal dari transformasi yang awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, kemudian menjadi koloni Inggris dan Mesir. Lalu pada tahun 1956, Sudan merdeka dari Inggris dan Mesir. Hal ini merupakan hasil dari transformasi negara Sudan dari status koloni menjadi negara merdeka. Namun, Sudan juga pernah mengalami pemisahan, yaitu pada tahun 2011 ketika Sudan Selatan merdeka dari Sudan. Namun, pemisahan Sudan Selatan ini tidak mengubah status Sudan sebagai negara merdeka. Sudan tetap merupakan negara yang berasal dari transformasi, yaitu transformasi dari koloni menjadi negara merdeka. Sudan termasuk ke dalam negara otoriter atau demokrasi ya?
Pada tahun 2019, Sudan menyaksikan berakhirnya 30 tahun rezim Islam otoriter setelah berbulan-bulan pemberontakan rakyat yang menyebar ke berbagai wilayah negara. Setelah berbulan-bulan negosiasi intensif, kesepakatan pembagian kekuasaan dicapai antara militer dan sipil yang membawa pemerintahan transisi berkuasa pada September 2019. Agenda utama pemerintahan transisi adalah untuk memimpin negara menuju transformasi demokrasi melalui pemilu yang akan diadakan pada akhir masa transisi. Setelah lengsernya pemerintahan Omar Bashir, tentunya menjadi kesempatan bagi negara Sudan untuk melakukan perubahan serta menghadirkan negara yang inklusif dan demokratis. Selama masa transisi ini terdapat beberapa pencapaian positif dari pemerintah transisi, seperti tercapainya kesepakatan untuk perdamaian yang adil dan menyeluruh, mencabut undang-undang yang membatasi kebebasan atau yang mendiskriminasi warga negara, memberlakukan reformasi hukum. Selain itu, telah dibentuk draft piagam konstitusi baru yang akan menjamin hak-hak perempuan dan pemuda, memajukan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Federal atau unitary. Secara resmi, Republik Sudan adalah Republik Demokratis Perwakilan Presidensial Federal yang terdiri dari total 18 negara bagian. Presiden Sudan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden saat ini, Omar al-Bashir, pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 1993, 4 tahun setelah ia memimpin kudeta militer terhadap pemerintah, dan ia kemudian memenangkan 4 pemilihan presiden. Konstitusi Nasional sementara tahun 2005 membentuk Badan Legislatif Nasional Sudan yang baru, sebuah parlemen bikameral yang menggantikan badan unikameral sebelumnya. Badan Legislatif Nasional terdiri dari Dewan Negara, Majelis Nasional. Semua anggota Badan Legislatif Nasional menjalani masa jabatan 6 tahun. Dewan Negara terdiri dari 50 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh Badan Legislatif negara bagian, dan Majelis Nasional terdiri dari 450 anggota. Setiap negara bagian Sudan memiliki gubernur dan dewan menterinya sendiri. Namun pemilihan gubernur sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Presiden memilih 3 calon gubernur yang bersaing satu sama lain dalam pemilihan umum. Kandidat yang memperoleh 50% suara populer menjadi gubernur negara bagian. Sistem pemerintahan Sudan adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Namun pada April 2019 terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir, hingga terjadi kesepakatan Dewan Militer yang berkuasa dengan aliansi oposisi sipil pada Agustus 2019 yang menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan sebagai Dewan yang berdaulat atau Sovereign Council yang terdiri dari 6 warga sipil dan 5 jenderal. Kepemimpinan Dewan akan dirotasi untuk periode 3 tahun sampai diadakannya pemilihan umum. Nah, selanjutnya struktur pemerintahan Sudan. Yang pertama, kepala negara. Sejak revolusi April 2019, kepala negara adalah Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 11 anggota sipil dan militer. Dewan ini bertugas mengawasi transisi menuju pemerintahan sipil yang lebih demokratis. Yang kedua ada eksekutif. Yang pertama, Perdana Menteri dipilih oleh kekuatan koalisi politik dan memimpin pemerintahan sehari-hari. Lalu ada Presiden. Sebelum revolusi 2019, Presiden adalah pemimpin tertinggi negara. Lalu setelah revolusi, peran Presiden dihapuskan dan diberikan kepada Dewan Kedaulatan. Lalu yang ketiga ada Legislatif. Sudan memiliki parlementer bikameral sebelum revolusi, terdiri dari Majelis Nasional atau Parlemen dan Majelis Perwakilan Negara Bagian. Namun setelah revolusi, parlemen dibubarkan dan dijanjikan untuk direformasi. Lalu yang terakhir ada yudikatif. Sistem hukum Sudan didasarkan pada hukum Islam dan sistem hukum umum. Terdapat pengadilan umum, syariah, dan pengadilan khusus. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemerintahan dari Sudan itu sendiri. Jadi, sejarah pemerintahan Sudan mencakup periode otoriter yang dipimpin oleh Presiden Omar al-Bashir dari tahun 1989 hingga 2019. Al-Bashir adalah presiden yang kontroversial dan masa pemerintahannya ditandai oleh konflik internal, terutama di wilayah Darfur.
Namun revolusi Sudan pada April 2019 berhasil menggulingkan al-Bashir. Protes massal yang dimotori oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil termasuk serikat dagang dan mahasiswa meminta perubahan politik dan akhirnya membentuk Dewan Kedaulatan sebagai badan transisi. Nah, ada fun fact tentang pemerintahan Sudan yang belum kamu tahu sebelumnya. Nah, Sudan itu sebelumnya merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan negara Islam. Pemerintahan transisi Sudan menyetujui kesepakatan dengan kelompok pemberontak untuk mengakhiri 30 tahun sistem pemerintahan di bawah hukum Islam. Keputusan ini sekaligus mengakhiri Islam sebagai agama resmi di negara tersebut. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dan pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara atau SPLNM Abdelaziz Al-Hilu menandatangani perjanjian tersebut di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Sudan merupakan upaya terbaru untuk menghapus hukum syariah yang telah berlaku selama 3 dasawarsa yang diterapkan di bawah pemerintahan Omar al-Bashir. Pada April lalu, Omar digulingkan oleh militer setelah aksi protes anti pemerintah yang berlangsung berbulan-bulan di ibu kota Khartoum. Kemudian, pada Agustus lalu telah ditandatangani sebuah konstitusi sementara yang mengecualikan referensi apapun ke hukum syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan. Al-Bashir berkuasa dalam kudeta militer 1989 yang diatur oleh pemimpin gerakan Islamis utama Hasan al-Turabi yang membantu mengawasi penerapan ketat hukum Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah negara Iran. Yang pertama ada Kekaisaran Persia kuno. Iran memiliki warisan sejarah dari masa Kekaisaran Persia kuno, terutama Kekaisaran Achaemenid yang merupakan salah satu imperium terbesar pada zamannya di wilayah kekuasaan Raja Korosi Agung dan Darius I. Terus yang kedua adalah penaklukan dan penyatuan. Seiring dengan penaklukan oleh bangsa asing seperti Alexander Agung, Kekaisaran Arab, Mongol, dan Turki, wilayah Iran mengalami perubahan politik, budaya, atau agama yang signifikan. Yang ketiga ada dinasti Safawi dan Qajar. Pada abad ke-16, dinasti Safawi memainkan peran penting dalam menegaskan identitas politik Iran modern. Pada abad ke-18, dinasti Qajar memerintah dan mengukuhkan wilayah Iran yang cukup serupa dengan negara yang kita kenal saat ini. Abad ke-20 hingga sekarang, pada abad ke-20, Iran mengalami transformasi besar dengan revolusi 1979 yang menggulingkan monarki Shah Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Revolusi ini membawa perubahan signifikan dalam politik, sosial, dan ekonomi. Iran dapat dilihat sebagai negara yang melalui berbagai tahapan succession, transformation, dan unification. Yang pertama ada succession atau pemisahan. Iran mengalami masa-masa pemisahan saat wilayahnya dikuasai oleh kekuatan asing seperti penaklukan oleh Alexander Agung, Arab, Mongol, dan Turki. Periode ini mencakup saat ketika wilayah Iran terpecah belah menjadi beberapa kekuatan yang berbeda. Yang kedua adalah transformasi. Transformasi ini Iran mengalami perubahan signifikan dalam struktur politik, budaya, dan sosial. Perubahan ini terjadi pada masa kekuasaan berbagai dinasti seperti Safawi dan Qajar, memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik dan budaya Iran. Dan yang terakhir ada unification atau penggabungan. Proses penggabungan melibatkan usaha untuk mengembalikan atau menyatukan wilayah-wilayah yang sudah terpisah tadi menjadi satu kesatuan. Iran berhasil mengalami penggabungan kembali wilayahnya di bawah berbagai dinasti yang membentuk menjadi Iran modern saat ini. Jadi Iran saat ini itu merupakan sistem negara yang otoriter. Negara ini memiliki sistem politik yang didasarkan pada Republik Islam dengan otoritas tertinggi yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi yang pada saat ini dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Ada berbagai pembatasan dalam negara Iran
yang termasuk pembatasan terhadap kebebasan bicara, media, dan partisipasi politik yang terbatas. Keputusan besar di Iran yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan itu ternyata dipengaruhi oleh otoritas agama dan kelompok politik yang memiliki kekuatan yang signifikan. Jadi, meskipun terdapat elemen-elemen demokrasi seperti pemilihan umum, tetapi struktur politik Iran ini mengendalikan keputusan utama itu menunjukkan ciri-ciri otoriter dalam sistem politik Iran. Setelah itu, Iran merupakan negara dengan struktur unitary yang berarti kekuasaan politik utama dan kekuatan itu terpusat pada pemerintah pusat di Tehran. Meskipun terdapat beberapa tingkat administratif di tingkat regional dan provinsi, keputusan utama dan kontrol atas wilayah dan kebijakan negara berada di tangan pemerintah pusat. Wilayah-wilayah tersebut lebih sebagai subdivisi administratif daripada memiliki otonomi politik yang signifikan seperti yang terdapat pada negara federal. Nah, sistem pemerintahan di Iran. Iran ini dia kan Republik Islam yang menerapkan syariat Islam sebagai landasan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Nah, Iran ini dia itu menganut campuran sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer, itu dijadikan satu. Nah, terus di Iran ini kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh pemimpin agung yang mana itu anggota parlemen. Nah, presiden di Iran ini dia itu menjalankan tugasnya dibantu sama wakil presiden dan menteri-menteri yang ada di Iran. Nah, presiden di Iran ini itu cuman bisa diberhentikan oleh pemegang kekuasaan tertinggi yaitu pemimpin agung. Nah, di Iran itu dia nggak bisa membubarkan parlemen karena konstitusi Iran itu menetapkan parlementer sebagai lembaga politik negara yang bersifat independen dan fungsinya itu mengawasi jalannya eksekutif. Nah, terus fun fact dari Iran ini, pemerintah Iran itu melarang perempuan untuk masuk ke stadion. Kenapa? Karena mungkin karena Iran ini dia Islam banget, jadi takut untuk wanita-wanitanya itu dia nanti melihat aurat laki-laki, yang mana kalau misal main bola kan ya pakai jersinya celananya pendek kan, nggak yang sampai menutupi lutut gitu. Tapi di Desember 2019 larangan itu tuh dicabut sama FIFA, yang mana FIFA ini dia federasi sepak bola dunia. Nah, FIFA ini dia mengancam Iran dibekukan dari turnamen internasional. Tapi larangan itu tuh dicabut cuman pas pertandingan internasional aja. Tetap wanitanya itu tetap dilarang kalau misal ada pertandingan domestik. Jadi mungkin sesimpel itu aja penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.